Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Kaliski Cesa menyapa Anda dalam dialog khusus pada hari ini pemirsa. Pemirsa, pada hari ini dialog khusus edisi kali ini kita berbincang bersama dengan DLH Kota Padang. Dan sama-sama kita lihat bahwasannya saat ini sampah di Kota Padang sedang digiatkan untuk dikurangi tentunya pemirsa. Dan kita lihat pada tahun 2025 nanti tentunya 100% sampah yang tidak terkelola akan dikurangi. Namun dari 647 ton sampah harian, 617 sudah terkelola pemirsa. Sementara itu 30% lainnya ini masih banyak masyarakat yang membuang pada tidak tempat yang benar, di laut, di sungai, di tempat yang tidak seharusnya pemirsa. Dan tentunya salah satu untuk cara DLH untuk menguranginya tentunya dengan adanya maggot, sistem pengomposan, serta juga pengoptimalan mewajibkan LPS atau Lembaga Pengelolaan Sampah pemirsa. Spesial pada hari ini, dialog khusus pada hari ini mengenai atasi masalah sampah, DLH Padang bentuk LPS di Kelurahan bersama dengan Bapak Fadelan Fitra Mesta yang merupakan Kepala DLH Kota Padang. Assalamualaikum Pak Fadel. Waalaikumsalam pemirsa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Fadel kesibukan akhir-akhir ini Pak Fadel? Oh, luar biasa. Belakang luar biasa. Jadi sedang hektik-hektiknya pagi ini udah akhir tahun ya Pak ya? Ya, akhir tahun lagian kita dikejar tayang. Karena di 1 Januari kita mau launching program baru di Padang. Program tentunya ini untuk mensejahterakan dan mendapatkan adipura kembali tentunya ya, Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi memang kita lihat sampah ini sudah penyakit masyarakat sepertinya ya Pak ya. Mau kita giat-giatkan kadang ada juga yang membuang sampah pada tempat yang tidak seharusnya nih. Nah biasanya ini bagaimana persoalannya terkait masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya nih Pak Fadel? Jadi mungkin gini, kalau kami melihat sebenarnya kan kita sering dengar gitu rendahnya kesadaran masyarakat. Nah sebenarnya kalau secara sistem kita melihat sebenarnya di sistemnya sebenarnya secara manusiawi orang akan melakukan apa yang termudah. Nah itu yang dilakukan oleh manusia, itu udah manusiawi. Artinya apa? Mereka akan buang sampah dengan cara apa yang paling mudah. Itu yang dilakukan masyarakat. Sehingga dengan itu kita dituntut, kita harus bisa membuat sistem bagaimana mengkondisikan agar warga kita itu tuh tidak membuang sampah sembarangan. Harus dibuatkan sistemnya sehingga mereka dengan mudah bisa mengelola sampahnya dengan benar. Kuncinya dengan mudah, gitu Mbak. Oke, karena kalau kadang keadaan terdesak juga ya Pak ya, melihat air nih, wah lagi musim penghujan apalagi belakangan ya Pak ya, air lagi deras, wah ini kesempatan nih untuk buang sampah seperti itu. Betul. Nah, tapi kita lihat juga memangnya berapa besar produksi sampah di Kota Padang akhir-akhir nih Pak Fadel? Di Kota Padang itu setiap hari sampah itu 647 ton per hari total. Per hari. Itu seluruh sampah di Kota Padang. Nah dari 647 ton itu 617 ton itu sudah terkelola. Baca. Ada 30 ton sampah yang tidak terkelola setiap harinya. Nah pengertian tidak terkelola itu sampah yang masih ditumpuk di TPS-TPS liar. Ada kadang-kadang di suatu perumahan ada lahan kosong, masyarakat menumpuk sampah di lahan kosong. Ada juga sampah yang terbuang ke sungai sampai ke pantai, sampai mencemari laut pantai. Nah itu sampah yang tidak terkelola. Sedangkan 617 ton lagi itu sudah terkelola di Kota Padang. Oke, jadi bisa dikatakan cukup signifikan naiknya dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya berarti ya Pak ya, dengan 607 ton. Berarti di samping itu juga nih Pak Fadel, kita lihat bahwasanya kan Padang ini begitu luas,
kelurahannya begitu banyak, kecamatan begitu banyak. Nah, saat ini sumber penghasil sampah yang terbesar di Kota Padang itu berasal dari mana nih Pak Fadel? Di Kota Padang sumber penghasil sampah terbesar itu pertama rumah tangga, Mbak. Rumah tangga, yang kedua pasar, ketiga baru aktivitas harian manusia. Jadi yang terbesar itu dari rumah tangga, dan itu kebanyakan sampah sisa makanan, Mbak. Kita mencatat dari 100% sampah Kota Padang itu ada sekitar 65% itu sampah sisa makanan, Mbak. Oke, jadi sampah sisa makanan ini yang saat ini masih mendominasi ya Pak ya. Bagi memang Kota Padang ini terkenal dengan kulinernya ya Pak ya. Dan juga rumah tangga terkadang banyak juga yang memproduksi UMKM, memproduksi makanan, sehingga ini yang menjadi sampah terbesar dari rumah tangga dan sampah makanan ya Pak ya. Kalau sampah plastik tidak begitulah kalau di Padang ini Pak. Plastik di angka 15% di Kota Padang. Cuman plastik itu secara alami, karena umumnya sampah plastik itu kan bisa jadi uang gitu, sehingga secara alami dia sudah terpilah sendiri oleh baik itu pemulung atau sekarang kan kita udah aktif giat banyak bank sampah itu. Oh betul. Sehingga sampah plastik itu secara otomatis sudah terpilah sendiri, Mbak. Betul. Apalagi kita lihat memang saat ini sekolah-sekolah ya Pak gencar itu melakukan eco-brick ya Pak ya. Betul. Jadi itu bisa membantu untuk mengurangi sampah plastik. Betul, sebenarnya cukup kalau sampah rumah tangga ini kan bisa kita bikin kompos juga sebenarnya ya Pak ya. Bisa. Makanya kemarin di Padang Bagoro bulan Agustus ya, kita salah satu tema yang kita angkat di Padang Bagoro itu pengomposan, Mbak. Kita mengharapkan bagaimana setiap rumah itu melakukan pengomposan. Kita angkat tema waktu itu satu rumah satu bak kompos. Dan kita lihat memang bahkan di daerah Aceh saja ya Pak ya, itu sudah banyak nih rumah yang tiap-tiap rumah itu ada bak komposnya sendiri Pak. Ya betul Mbak. Memang di sistem kota kita melihat sesudah pelaksanaan Padang Bagoro kemarin itu ada penurunan sampah itu sekitar 4%, Mbak. 4%? Ya, sampai sekarang. Artinya apa? Kita melihat ada keberhasilan program, masyarakat sudah mulai melakukan pengomposan di rumah-rumah. Oke, dan ini menjadi role model juga mungkin ya Pak ya bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Betul. Di samping itu juga nih Pak Fadel, dari kompos yang kita digiatkan juga apa nih Pak langkah dan upaya dari DLH Pak untuk mengurangi sampah, khususnya nih kita sudah di akhir tahun juga nih Pak Fadel. Ya, jadi begini Ca, ada tiga payung hukum yang kita acu untuk program di Kota Padang ke depan. Pertama itu Jakstranas. Jakstranas itu yang tertuang di dalam Perpres 97 tahun 2017. Jadi di Jakstranas ini berbunyi bahwa seluruh daerah itu termasuk Kota Padang harus mengelola sampah, Mbak. Jadi mengelola sampah itu dalam dua bentuk. Pertama pengurangan sampah, kedua penanganan sampah. Nah, di Jakstranas itu sudah ditetapkan daerah itu wajib pengurangan sampah itu 30% dan penanganan sampah 70%. Artinya 100% itu wajib terkelola. Itu Jakstranas bunyi seperti itu. 30% pengurangan itu bentuknya seperti bank sampah, pengomposan, pengolahan sampah, yaitu kayak seperti itu, Mbak. Kalau penanganan sampah yang 70% itu sampah bisa dikatakan itu sampah yang sampai ke TPA. Artinya yang penanganan kota dengan melalui pengangkutan sampah ke TPA, pemrosesan di TPA. Nah, itu target di Jakstranas. Artinya apa? Pusat
memerintahkan 100% sampah itu wajib terkelola. Nah, ini kaitan dengan kondisi Kota Padang tadi, bahwa kita masih ada 30% 30 ton per hari, Mbak, sampah yang tidak terkelola. Nah, itu pertama di Jaksranas. Kedua itu di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di RPJMN itu ada 2 indikator utama bidang persampahan, Mbak. Salah satu indikator itu adalah proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah. Nah, gitu, proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah. Artinya apa? Di indikator itu mereka menilai berapa persen warga di Kota Padang yang memperoleh layanan pengambilan sampahnya ke rumah-rumah. Nah, ini indikator, salah satu indikator utama di RPJMN. Artinya apa? Kita harus memberikan layanan ke masyarakat, itu seluruh masyarakat langsung pengambilan sampahnya ke rumah-rumah, Mbak. Itu berbunyi di RPJMN. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga itu Perda 1 tahun 2024. Ini peraturan daerah Kota Padang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi di Perda itu berbunyi bahwa layanan persampahan itu adalah layanan termasuk, Mbak, termasuk pengambilan atau pengumpulan sampah. Artinya apa? Jika masyarakat sudah membayar retribusi, artinya masyarakat itu sudah berhak memperoleh layanan pengambilan sampah ke rumah-rumah. Artinya becak-becak sampah menjemput sampah ke rumah-rumah itu sudah bagian dari retribusi yang dibayarkan. Nah, dari 3 payung hukum inilah kita meramu program bahwa terhitung dari 2025 itu kaitan dengan payung hukum tadi, Mbak, itu tadi 100% sampah harus terkelola di tahun 2025. Bentuk pengelolaan itu adalah layanan pengumpulan sampah ke rumah-rumah, langsung pengambilan sampah ke rumah-rumah. Yang ketiga, kita menerapkan Perda tadi bahwa layanan pengambilan sampah ke rumah-rumah adalah bagian dari retribusi. Jadi mungkin gitu, Mbak. Oke, jadi kita rampungkan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ya, Pak ya. Betul. Oke, jadi kita lihat memang peraturan pun sudah begitu kuat untuk membantu kita untuk pengelolaan sampah di Kota Padang ya, Pak ya. Nah, tapi kita lihat memang kan dari SDM yang ada ini apakah sebenarnya sudah cukup untuk memadai dengan jumlah produksi sampah. Tapi kita akan membahas ini lebih dalam lagi nih, Pak Fadel. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus pada hari ini. Tentunya masih bersama saya Kaliski Cesa dan Bapak Fadel yang merupakan Kepala Dinas dari DLH Kota Padang, pemirsa. Dan kita tentunya masih berbincang juga mengenai bagaimana atasi masalah sampah bersama dengan DLH Padang bentuk LPS di kelurahan. Di samping itu tadi pada segmen pertama pemirsa kita juga sudah mengulik ternyata peraturan sudah dirampungkan juga nih untuk bagaimana pengelolaan sampah dan mengurangi sampah di Kota Padang, dan insya Allah ini sudah
di akhir tahun ya Pak ya. Tahun Ya. 2025 nanti akan kita giatkan lebih ekstra lagi untuk pengelolaan sampah di Kota Padang. Dan di samping itu juga Pak Fadil, kita lihat bahwasanya sumber daya manusia SDM yang ada saat ini tuh di Kota Padang begitu banyak ya Pak ya. Nah, apakah ini sudah memadai dengan jumlah produksi sampah saat ini nih Pak Fadil? Jadi gini, kalau kita di Kota Padang, khususnya di DLH, tenaga kebersihan itu total kita ada 386 orang, Mbak. Nah, itu terbagi atas dua kelompok besar itu. Pertama, kelompok penyapuan, kedua, kelompok pengangkutan. Nah, di pengangkutan kita ada armada 72 unit truk, ada amrol truck dan ada dump truck. Di DLH ada 72 unit. Sedangkan personil penyapuan, khusus untuk penyapuan, ada 300 personil. Nah, memang untuk penyapuan kita masih ada kekurangan personil untuk di penyapuan. Kita baru bisa melayani jalan-jalan utama perkotaan, baca. Dan itu pun baru untuk pemenuhan kebutuhan untuk pagi. Kita mulai dari penyapuan itu mulai dari pagi sekali, jam-jam 4:30 udah mulai. Target itu jam 7 pagi itu seluruh ruas-ruas jalan utama perkotaan itu sudah bersih. Sudah bersih. Bersih, tinggal jam 7 sampai siang itu tuh tinggal pakai pekerjaan mikro kayak bersih rumput-rumput di jalan gitu. Kita masih kekurangan personil untuk beberapa ruas-ruas jalan lagi. Baru layanan baru masih di jalan-jalan utama perkotaan, baca. Nah, itu pun baru untuk di shift pagi semua. Kita belum memiliki shift untuk sore. Padahal kita kalau untuk kebersihan kota kan kita butuh bersih sepanjang hari, Mbak, sebenarnya. Namun untuk di beberapa ruas jalan kita sudah tempatkan juga ada yang 2 shift jalan-jalan utama, Mbak, seperti Jalan Sudirman, Jalan Ayani, Ujung Gurun. Itu kita sudah coba masuk ke 2 shift per hari. Oke, jadi untuk jalan-jalan di perkotaan itu kita sudah giatkan dari pagi, sudah bergerak armada kita ya Pak ya. Oke, di samping itu memang dari sistem pengangkutan sampah ini dari lapangan ke tempat pembuangan akhir ini setelah dibersihkan itu bagaimana sistemnya biasanya Pak Fadil? Jadi untuk pengangkutan sampah kita ada 72 unit truk. Itu 42 unit amrol, 30 unit dump truck. Nah, amrol truck ini yang truk yang mengangkat kontainer sampah itu, Mbak. Nah, di Kota Padang kita ada memiliki 140 titik kontainer, titik TPS, tempat penampungan sampah sementara TPS. Di masing-masing TPS itu ada 1, 2 dan ada sampai 4 kontainer, Mbak, di masing-masing TPS. Nah, kontainer inilah yang dilayani pengangkutan dan menggunakan amrol truck tadi. Nah, di masing-masing TPS itu ritasi pengangkutan itu bermacam, Mbak. Ada yang 3 kali, ada yang 1 amrol truck itu melayani 3 rit per hari. Ada yang 4 rit dan ada yang sampai 5 ritasi per hari. Memang saat ini kita armada kita masih kekurangan, sehingga ada beberapa personil kita itu yang jam kerjanya itu melebihi standar setiap hari, Mbak. Seperti yang 5 rit per hari itu rata-rata jam kerja itu 10 jam sampai 10 jam per hari, Mbak. Artinya apa? Kita menutupi kekurangan personil, kekurangan armada itu dengan cara penambahan jam kerja, gitu, Mbak. Nah, itu untuk amrol truck. Kita juga memiliki 30 unit sekarang dump truck. Itu dump truck itu tugas utama itu penyisiran sampah setiap dini hari, Mbak. Dini hari sampai pagi.
Artinya kita punya 30 jalur penyisiran sampah untuk membersihkan sampah-sampah di trotoar dan median jalan. Mulai kerja dari dini hari, dan kita target itu sama seperti penyapuan, jam 7 itu seluruh ruas-ruas jalan itu sudah bersih semua. Nah, pertanyaannya, sampah apa yang ditangani oleh dump truck itu? Sampah yang ditumpuk masyarakat di sepanjang median jalan itu, Pak. Median trotoar jalan, seperti mungkin bisa dilihat seperti jalan sepanjang bypass setiap malam itu tumpukan sampah banyak itu di median Jati, gitu, Mbak. Jati, Gunung Pangilun, Katip pun juga dilihat. Katip Sulaiman, terus jalan M Hatta, Mbak. M Hatta menuju kampus Unan, jalan Hamka, Adinegoro. Masyarakat yang masih belum membuang ke TPS, dia baru membuang sampai ke median-median jalan, ditumpuk setiap pagi. Nah, itulah yang diangkut oleh dump truck kita setiap dini hari. Rata-rata itu ada yang mulai jam 2 malam, ada yang mulai jam 3. Nah, semua itu target selesai itu di jam 7 sudah bersih semua. Tapi walaupun dari dinas juga sudah membersihkan di jalan-jalan utama, bukan berarti masyarakat membuang sampah di sana ya, Pak ya? Iya, berarti masih banyak sampah di sana, Pak? Masih, sampai sekarang masih. Kita kemarin di bulan Mei kita bikin program. Ada kemarin, Mbak, yang kita OTT besar-besaran itu. Kita coba membebaskan jalan M Hatta, jalan Hamka, jalan Adinegoro dari tumpukan-tumpukan sampah di trotoar median jalan itu. Alhamdulillah berhasil. Turun drastis, Mbak. Dari biasanya untuk jalan M Hatta itu timbulan sampah itu full 1 unit dump truck. Nah, sekarang berlebih itu, Mbak, setiap hari. Sekarang separuh truk aja nggak sampai. Artinya kemarin di data itu kita lihat ada pengurangan sampah di TPS liar sepanjang M Hatta itu ada berkurang sampai 70% setiap hari. Oke, tapi dilihat sampah yang begitu banyak ya, Pak Fadel, bagaimana dengan daya tampung dari TPA kita, Pak Fadel? TPA air dingin kita di Kota Padang ini memiliki satu-satunya TPA, Mbak. Air dingin itu luas 18 hektar. Itu sudah beroperasi selama 32 tahun itu, Mbak. Kita. Nah, memang kalau dilihat dari kapasitas TPA kemarin di data kita 2023 itu umur TPA itu sisa sekitar 4 tahun 5 tahun lagi, Mbak. Itu sudah full TPA. Full ya. Oke, dan nanti kita akan mencanangkan program juga ya, Pak ya, tentunya untuk bagaimana pengurangan sampah. Nah, saat ini bagaimana nih, Pak? Apakah kita sudah ada program khususnya nih, Pak, untuk pengurangan sampah di Kota Padang nih, Pak Fadel? Pengurangan sampah. Jadi gini, mungkin saya bahas yang di TPA dulu. Kebetulan sekarang kita lagi proses tender, Mbak. Tender pembangunan TPST RDF. Jadi ada sarana pengolahan sampah yang akan dibangun di TPA itu. Ini adalah bantuan dari Kementerian PU pusat, Mbak. Ada sekarang lagi tender sarana pengolahan sampah, nilainya sampai 102 miliar kemarin pemilihan. Nah, sarana RDF ini adalah alat untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar, Mbak. Jadi kita sudah punya off-taker juga dari PT Semen Padang, sehingga seluruh sampah yang ada di TPA itu akan kita olah menjadi bahan bakar untuk digunakan di Semen Padang. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita mau tambang sampah, tumpukan sampah yang ada di TPA itu, Mbak. Kemarin kita hitung-hitung dengan kapasitas 200
ton per hari. Alat yang mau kita bangun itu mungkin sekitar 10 tahunan bisa untuk menghabiskan gunungan sampah yang ada di TPA. Artinya kita mining, Mbak, kita tambang sampah yang ada itu untuk dijadikan bahan bakar. Nah, inilah salah satu solusi yang kita lakukan untuk memperpanjang usia TPA dingin. Nah, itu untuk di program di TPA. Oke, jadi kita juga sudah merampungkan program di TPA dan juga untuk di Kota Padang. Kalau untuk program khusus di Kota Padang saat ini apakah sudah dilaksanakan atau mungkin lagi direncanakan nih Pak Fadel? Ya, kalau di Kota Padang ya itu tadi kita mau kejar target Jakstranas dan juga indikator-indikator yang ada di RPJMN. Untuk di Jakstranas itu kita ditargetkan harus bisa melakukan upaya pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, Mbak. Nah, sampai hari ini itu pengurangan sampah Kota Padang itu di angka 140 ton per hari, Mbak. Artinya apa? Sampah yang dikelola oleh teman-teman bank sampah, pengepul, termasuk kita sudah banyak tumbuh startup baru di bidang pengolahan sampah, termasuk upaya swadaya sendiri di masyarakat, Mbak, seperti pengomposan, ada juga budidaya maggot. Nah, itu di Padang kita tercatat setiap hari itu sudah melakukan upaya pengurangan 140 ton per hari. Untuk penanganan sendiri satu hari itu ada 477 ton penanganan. Artinya ada sampah yang kita bawa untuk proses di TPA itu 477 ton per hari. Nah, terkait target di nasional tadi di Jakstranas kita memang masih kurang di pengurangan. Sehingga kita punya PR ke depan itu bagaimana meningkatkan pengurangan sampah, Mbak. Sehingga kita harus termasuk di Perwaku, kemarin kita nyusun Perwaku aturan pelaksanaan Perda 1 tahun 2024 itu kita meramu bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha untuk melakukan pengurangan sampah itu, Mbak. Di situ kita memberi ruang, ada insentif pengurangan retribusi bagi warga atau perusahaan yang ikut serta melakukan upaya pengurangan sampah. Oke, di samping itu juga kemarin dengar-dengar kita sudah ada mencanangkan program LPS ya Pak ya, dari Lembaga Pengelolaan Sampah. Nah, kita akan berbincang juga nih pemirsa, bagaimana dari LPS dan apa yang harus kita laksanakan tentunya itu, khususnya di akhir tahun ini nantinya nih Pak. Tentunya masih bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai LPS ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Jasad Nia Kurniasari akhirnya dimakamkan. Pemakaman jenazah Nia digelar setelah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Pemirsa, keseriusan dalam rangka penanganan ancaman gempa megatrust, BNPB gelar apel serta simulasi penanganan darurat di 4 daerah, dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemirsa, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Warga menanam pohon pisang di jalan lintas Simpang Gudang. Aksi pelemparan bus di jalur lintas Sumatera sejak beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Satpol PP Kota Padang mendapati 2 pasang muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus pada hari ini. Tentunya masih bersama dengan Bapak Fadel yang merupakan Kepala DLH Kota Padang, dan tentu kita masih berbincang juga mengenai bagaimana pengelolaan sampah di Kota Padang ini pemirsa. Selain TPA dan juga peraturan yang sudah dirampungkan juga, kita ada program pengelolaan sampah, lembaga pengelolaan sampah tepatnya nih. Nah, untuk lembaga LPS ini bagaimana nih Pak Fadel?
Jadi gini, LPS, Lembaga Pengelolaan Sampah, sebenarnya di Kota Padang, hampir di seluruh kelurahan kita sudah ada LPS, Mbak, sebenarnya. Namun kita belum pernah belum pernah karena di Perda retribusi itu kan baru, Mbak, baru terhitung sejak tahun 2024. Nah, layanan pengambilan sampah ke rumah-rumah itu baru ada itu di Perda yang baru. Sebagaimana kita tahu bahwa pemahaman kita sebelumnya bahwa retribusi pelayanan kebersihan yang kita bayarkan itu adalah untuk pembiayaan pengangkutan sampah dari TPS sampai ke TPA. Nah, itu paradigma lama. Sedangkan pengumpulan sampah dari rumah-rumah, dari sumber sampah menuju TPS itu dilakukan sendiri oleh masyarakat secara swadaya. Nah, ini paradigma lama yang berubah di Perda 1 2024. Di Perda tersebut berbunyi bahwa salah satu bagian layanan retribusi itu adalah pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumber. Artinya apa? Sebelumnya kita belum pernah mengatur bagaimana layanan kebersihan itu mulai dari sumber sampah ke TPS. Nah, di sejak Perda 1 2024 ini kita mau mengatur itu, Mbak, mengatur bagaimana layanan pengambilan dan pengumpulan sampah itu. Nah, di dalam layanan itu kan ada LPS. Nah, sehingga perhatian kita untuk tertuju bagaimana penguatan terhadap LPS yang ada di Kota Padang. Nah, konsep pelaksanaannya seperti ini, Mbak. Karena pengumpulan sampah itu adalah bagian dari retribusi, sehingga pembiayaan atas pengumpulan atau pengambilan sampah itu harus dibiayai oleh pemerintah. Nah, langkah yang kita ambil itu adalah dalam bentuk kontrak swakelola dengan LPS yang ada di kelurahan. Nah, kita target itu per 1 Januari sudah harus mulai layanan. Kita akan kejar beberapa titik minimal untuk percontohan dulu, Mbak. Sehingga hari ini, dalam minggu-minggu ini kita masih giat pendataan, Mbak, pendataan di beberapa kelurahan, sosialisasi untuk bisa mengejar untuk memulai program ini. Nah, nanti programnya kira-kira seperti ini, Mbak, bahwa kita memperkuat LPS yang ada, termasuk becak-becak sampah yang ada itu, untuk memberikan layanan terhadap seluruh rumah. Nah, ini konsep yang harus apa? Kalau yang ada sekarang becak sampah itu ada yang rumah terlayani dan ada juga yang tidak, Mbak. Bagi yang bayar itu dilayani, dan ada juga beberapa masyarakat yang maunya secara swadaya untuk mengantarkan langsung sampah ke TPS, sehingga warga tersebut tidak peroleh layanan dari becak sampah tersebut. Nah, ini yang harus kita benarkan, bahwa sebenarnya seluruh masyarakat itu wajib memperoleh, maksudnya pemerintah wajib menyediakan layanan pengambilan pengumpulan sampah dari sumber langsung untuk dibawa ke TPS. Nah, inilah yang kita lakukan ke depan. Namun ada satu temuan, Mbak, yang harus kita benarkan, bahwa sebenarnya pelanggan PDAM, Mbak, pelanggan PDAM yang setiap bulan secara otomatis mereka kan sudah bayar retribusi. Betul.
karena retribusi pelayanan kebersihan itu sudah ada langsung di dalam tagihan air di PDAM. Nah, artinya apa? Seluruh pelanggan PDAM karena sudah bayar retribusi di dalam tagihan air, mereka sudah berhak memperoleh layanan pengambilan sampah langsung ke rumahnya tanpa harus bayar lagi ke tukang becaknya, tukang becak sampah. Nah, inilah yang harus kita rapikan ke depan, bahwa seluruh tukang becak yang ada di Kota Padang itu akan digaji oleh Pemko Padang, Mbak. Mereka semua akan digaji Pemko Padang melalui LPS tadi, sehingga seluruh becak-becak sampah ini melakukan layanan pengambilan sampah di bawah komando LPS. Nah, di dalam program ini karena tujuan utamanya adalah 100% masyarakat memperoleh layanan penuh pengambilan sampah, sehingga kita menghimbau kepada seluruh LPS becak sampah itu 100% warga terlayani. Artinya tidak ada lagi satupun masyarakat yang buang sendiri sampahnya ke TPS. Nah, sebenarnya ini sejalan dengan target di Jakstranas tadi, Mbak, bahwa 100% sampah terkelola. Artinya apa? Jika 100% sumber sampah itu sudah terlayani pengambilan sampah langsung ke rumah, tidak akan ada lagi, Mbak, masyarakat yang buang sampah ke median jalan tadi. Betul. Nggak akan ada lagi yang buang ke trotoar. Dan juga tidak akan ada lagi yang buang sampah ke sungai, Mbak. Buang ke sungai, akhirnya bermuara sampai juga ke laut. Nah, inilah salah satu manfaat yang kita peroleh dari program ini. Di luar itu manfaat itu masyarakat yang pelanggan PDAM tidak 2 kali bayar, Mbak. Selama ini selain bayar retribusi di PDAM, mereka juga harus bayar di becak-becak sampah. Nah, ini kita berharap dengan pemberlakuan cara swasembada dengan LPS, sehingga masyarakat pelanggan PDAM tidak lagi 2 kali bayar. Betul. Jadi kalau dari kita lihat pendekatan dengan adanya LPS, dengan kita ciptakan LPS ini nih Pak Fadel, nih apakah kita lihat mampu untuk mengurangi sampah di Kota Padang nih Pak Fadel? Terkait pengurangan, kita masuknya ke tahap kedua nanti, Mbak. Karena di tahap pertama ini sebenarnya kita kan menertibkan cara pengumpulan sampah, bagaimana dari seluruh sampah yang ada di sumber-sumber sampah terangkut ke lokasi yang benar, ke TPS atau langsung ke tempat pengolahan sampah. Nah, yang kita kejar dulu itu, Mbak, tidak ada sampah yang tidak terkelola, 100% kita angkut ke TPS. Nah, nanti terkait upaya pengurangan, setelah ini bisa berhasil kita rapikan nanti, baru proses pengurangan akan kita program melalui LPS ini. Nah, di rancangan di perwako yang kita susun nanti, memang ada ketentuan pengurangan yang sudah kita siapkan. Salah satunya di situ LPS itu ada 2 tingkatan, Mbak. Ada LPS tipe A dan LPS tipe B. Yang kita mau bentuk di tahun pertama ini semua LPS tipe B. LPS yang bentornya itu masih mengangkut sampah ke TPS. Nah, itu tipe B. LPS tipe A itu nanti adalah LPS yang bentornya itu ngangkut sampahnya bukan antar ke TPA, Mbak. Ada sebagian yang antar itu langsung ke tempat pengolahan sampah. Ada yang ngantar sampah itu tuh langsung diantar ke TPS 3R, ke bank sampah, dan lain-lain. Nah, ini disebut
LPS tipe A dan harga satuan kontraknya berbeda, Mbak. Ada insentif yang lebih besar bagi LPS tipe A. Nah, itu mungkin udah program lanjutan nanti, Mbak. Setelah tahap pertama ini kita sukseskan dulu. Berarti dari 104 kelurahan di Kota Padang ini sudah hampir semuanya ada LPS atau bagaimana nih, Pak? Masih proses, Mbak. Masih proses. Sekarang sudah di bulan November kita baru rampungkan justru satu kelurahan, Mbak. Rampungkan mendata full satu kelurahan. Nah, kita target memang udah waktu tidak sampai 2 bulan. Kita target itu mungkin yang pertama itu kita gandeng LPS, calon-calon LPS-nya dulu yang kita gandeng, Mbak. Nanti baru kita sosialisasi bareng dengan LPS untuk di setiap kelurahan. Oke. Jadi kita lihat memang ini adalah salah satu cara yang cukup optimal juga ya Pak ya untuk pengurangan. Selain DLH ini melakukan pengurangan sampah dan fokus terhadap kebersihan Kota Padang, juga keindahan nih Pak. Dilihat saat ini taman-taman juga sedang digencarkan oleh DLH. Bagaimana kemarin ini Pak Fadal? Ya, jadi mungkin ini terkait Adipura, Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar, penghargaan Adipura itu adalah bagi kota yang bersih dan hijau. Itu konsep Adipura itu seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah pusat ya melihat di suatu daerah itu kerjasama antara pemerintah, masyarakat dengan dunia usahanya, saling bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan. Nah, atas 2 item indikator tadi, bersih, hijau, di situ ada salah satu indikator bahwa penilaian tertinggi Adipura itu adalah untuk daerah hijau itu, Mbak. Seperti kantor. Kantor itu nilai tertinggi itu adalah halaman kantor itu 70% teduh, Mbak. Teduh. Termasuk jalan-jalan utama perkotaan itu nilai tertinggi itu 70% teduh. Nah, atas dasar itulah kita ngelihat bahwa di Kota Padang itu kita butuh peningkatan penghijauan, Mbak. Seperti kita tahu bahwa memang umumnya pohon-pohon pelindung yang ada di sepanjang jalan Kota Padang ini memang kebanyakan itu pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah waktunya untuk kita perbaharui. Itu juga di luar upaya penanaman pohon-pohon baru. Kita banyak nanam pohon-pohon baru, bisa dilihat seperti Jalan Damar, M. Yamin, itu baru kita mulai membangun pohon-pohon baru, Pak. Sehingga kita target beberapa tahun ke depan itu seluruh jalur-jalur utama kita sudah hijau semua. Nah, di samping pohon kita juga pembenahan jalur-jalur hijau, Mbak. Jalur hijau seluruh. Mungkin yang paling signifikan terlihat perbaikan itu mungkin di rumput sebenarnya, Mbak. Kita target seluruh jalur hijau itu tuh rumputnya itu memang benar-benar hijau, Mbak. Bagus. Sehingga memang target kita itu dari awal tahun dulu kita kejar seluruh jalur hijau yang gersang kita tanami rumput. Termasuk pohon-pohon dan tanaman-tanaman hias di beberapa teman-teman kota. Oke, jadi dengan begitu kita sukseskan tidak hanya Padang bersih, namun juga Padang yang hijau ya Pak ya, yang Padang yang indah. Dan tentunya di tahun 2025 nanti insya Allah kita akan canangkan juga, dan kita akan lihat juga bagaimana Padang yang akan lebih indah lagi ya Pak ya, insya Allah. Tidak terasa ya Pak ya, sudah di penghujung juga dialog kita pada hari ini, dan sebenarnya kita juga berharap bersama-sama untuk bagaimana mensukseskan dari program-program DLH dan juga menciptakan Kota Padang yang bersih, nyaman, dan tentunya juga akan meraih Adipura kembali. Mungkin terakhir boleh nih Pak Fadel, apa nih harapan dan juga himbauan kepada masyarakat Kota Padang khususnya agar lebih menjaga kebersihan dari Kota Padang, Pak Fadel? Ya, oke, terima kasih Mbak Ca.
Jadi memang kita dari Pemko Padang menyadari bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, Mbak. Kita sangat membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, termasuk dari dunia usaha. Terkait program 2025, kami himbau juga kepada seluruh warga Kota Padang bahwa kita semua berhak dan wajib memperoleh layanan pengumpulan sampah, Mbak, dari LPS. Nah, kita berharap di tahun 2025 itu di Kota Padang 100% sampah terkelola, dan di tahun 2025 itu tidak ada lagi sampah di jalanan, sampah di laut, dan termasuk sampai ke pantai. Gitu, Mbak. Oke, dan tentunya kita kembalikan ya Pak ya, karena bagaimanapun kekuatan kita, kebersamaan kita untuk mensukseskannya tidak akan bisa rampung betul. Jika tidak masyarakat juga ikut serta dengan kita betul, semua ya Pak ya, karena program yang dicanangkan ini sangat luar biasa pemirsa, dengan LPS dan peraturan yang sudah dilaksanakan, rasanya ini kita yakin dan optimis untuk menciptakan Kota Padang yang bersih, nyaman, dan sehat. Dan pemirsa, inilah dialog khusus kita pada hari ini bersama dengan Bapak Fadel Fitra Masta yang merupakan DLH Kota Padang. Dan pemirsa, tentunya kita pada hari ini berbincang mengenai bagaimana atasi masalah sampah DLH Padang bentuk LPS di Kelurahan bersama dengan Kepala DLH Kota Padang Bapak Fadelan Fitra Masta. Dan pemirsa, saya Kaliski Cesa mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.